Oke, ini masih di tempat Mas Haris. Nanti ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang alat bonsai. Ini kebetulan Mas Haris ini jual alat-alat bonsai. Di video sebelumnya kita udah ngobrol tentang pot. Jadi gimana awalnya Mas Haris? Awalnya cuma jual pot atau sekalian alat bonsai juga dari awal? Oh, kalau awalnya cuma pot aja itu Om. Terus lama kelamaan kan dapat temen komunitas yang sering main ke sini, terus ada rekomendasi suruh menyediakan alat-alat juga. Nah, itu karena mungkin kalau hobi bonsai kan bukan hobi yang ini ya, bukan hobi yang setiap orang suka ya, bukan yang apa ya istilahnya, bukan hobi yang mudah dijumpai. Termasuk alat-alat bonsai itu kan yang jual kan juga nggak setiap wilayah ada lah. Di daerah Pleret ini kan belum begitu banyak yang menyediakan alat-alat bonsai lah. Dari rekomendasi dari teman-teman itu saya kumpulkan, saya masukkan, saya tampung, terus sedikit demi sedikit saya lengkapi supaya ya kita mudah cari untuk alat pernak-pernik bonsai. Mas Haris, alat bonsai yang dijual di tempat Mas Haris ini apa saja? Untuk jenis-jenisnya kalian? Alat-alat bonsai itu dari kawat, gunting, catok, krekut, tremor, terus obat-obatan pupuk itu media tanam juga media ya? tanam, pasir malam, sekam bakar dan lain-lain itu ada. Ini kan sebenarnya alat bonsainya kan ada banyak macam ya. Kita ngomongin gunting aja itu kan ada macam-macam ya. Dari mungkin dari ukuran, dari bentuknya juga. Nah itu biasanya orang mau beli itu memang udah tahu mau beli yang mana gitu Mas Haris. Jadi Mas Haris cuman yang penting nyediain macam-macam gitu. Ya kalau gunting seperti contoh gunting ini kan ada yang ukuran panjang, terus yang pendek, yang kecil. Nah ini menyesuaikan dari kan peminat bonsai itu ada beberapa, ada yang minat yang bonsai yang gede-gede ukuran medium ke atas, ada komunitas yang memang ukurannya yang kecil-kecil, yang gitu. mame. Jadi untuk ya menyesuaikan, kalau mereka punya koleksi yang besar-besar ya pakai gunting yang panjang besar ini, terus untuk yang kecil ya mereka menyesuaikan. Udah ini sih Mas, menyesuaikan sendiri mereka yang beli. Berarti mereka datang udah tahu mau nyari gunting apa gitu ya? Ya sebagian besar udah tahu, walaupun ada beberapa yang datang memang pemula, awal mau seneng, itu juga kita harus ini bisa mengarahkan fungsi dan kegunaannya untuk apa. Misal kalau untuk bonsai yang besar ya kita arahkan untuk beli yang besar. Kalau memang mereka seneng yang bonsai yang kecil-kecil itu ya kita arahkan yang kecil, demikian Mas. Terus ada juga nggak yang mungkin milih karena harganya gitu? Nah itu kan macam-macam juga kan harganya Mas Haris? Ya itu harga sesuai kualitas ya Mbak Umis. Kalau mereka yang sudah bermain bonsai lama itu rata-rata memilih ya yang produk-produk yang impor seperti ini. Kalau yang mereka baru pemula itu milihnya yang ini, yang murah-murah seperti ini gitu. Jadi saya menyediakan yang dari harga grade paling murah sampai yang yang lumayan mahal ini ada di sini. Ada ya. Iya. Untuk alat-alat di sini yang bermerek apa yang lokal biasanya? Oh ini saya juga ada beberapa macam sih Mas Ajid. Ini ada seperti contohnya krekut ini kan ada bentuknya sama, ukurannya sama, cuman yang ini kan yang produk bermerek, sama ini kan yang produk tidak bermerek. Lah ini ada teman-teman yang memang ada punya keahlian khusus membuat alat-alat. Nah terus saya bantu jualin. Nah itu juga kualitasnya ini juga ini kok enggak kalah. Berarti produksi sendiri yang ya? Kalau yang ini produksi sendiri. Mereka basicnya pandai besi, tukang las itu kan, terus bisa bikin produksi sendiri. Dan ini ketajamannya juga ini kok enggak kalah. Enggak kalah dengan yang impor. Untuk harga sendiri nih beda ya Mas ini? Ya kalau harga memang lebih murah yang tidak bermerek. Ini justru malah ekonomis, fungsinya sama, ketajamannya juga nggak kalah, dan harganya lebih murah.
murah. Ekonomis. Ya, di samping itu juga membantu teman-teman dari penghobi bonsai. yang Kita produksi ya. produksi, kita bantu jualin supaya apa ya, itu tadi hobi bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Nah, untuk kesininya gimana? Peminatnya gimana Mas Aris untuk yang lokal sama yang bermerek seperti ini? Sebenarnya kalau peminatnya itu memang ada sendiri-sendiri. Kalau memang mereka yang sudah berkecimpung di dunia bonsai lama itu ya memang milih yang bermerek Karena udah terbukti karena ya. udah terbukti. Terus kalau yang baru pemula kan kalau mau mengeluarkan uang agak mahal sedikit, sedangkan itu hanya untuk hobi kan agak sayang lah. Mereka larinya ke produk-produk lokal. Dan justru menurut pengalaman saya itu malah lebih laku yang lokal Yang karena lokal. peminat bonsai pemula itu ya luar biasa banyak sekali. Iya. Oke Mas, ini kan yang lokal ini jenisnya ada berapa aja Mas? Ada yang cekung atau gimana? Nah ini macam-macam, ini mengikuti yang Oh. produk yang ada Berarti mereknya. lengkap juga ya yang Lengkap. Ini bisa request ukuran, bentuknya juga ya. bentuk, terus lebar mata pisau ini bisa request untuk yang lokal ini. Teman-teman mungkin pernah kesini lagi yang pernah beli yang produk lokal misalnya. Ini gimana? Komentarnya ada mungkin apa? Kesannya gimana? Mereka ngerasa puas apa Kepuasan. gimana? Mungkin ada kelemahannya apa gimana? Iya ini tetap mereka puas karena ada pertama itu ada yang beli udah umur sekitar 3 tahunan itu juga masih awet. Masih awet. Iya. ya? Dia kategorinya juga petani juga itu, petani bonsai, dipakai sehari-hari, dipakai Buat terus di ground menerus. juga Iya, ya. di ground itu lebih ini sih apa jadinya ya awet juga, Awet nggak juga, kalah ya. sama produk yang bermerek. Bermerek. Iya. Untuk yang lokal itu apa saja Mas? Apakah cuma krekut atau gimana Mas? Nah kalau untuk yang lokal itu macam-macam, ada krekut, gunting juga ada. Gunting. Bergaji ya. Terus contohnya ini gergaji. Oh iya. Nah, gergaji ini kan yang bermerek, sama ini yang lokal. Ini ketajamannya juga nggak kalah sama yang bermerek. Produksi mana Mas Ari? Kalau yang ini yang lokal ini produksinya Mas Rosdi. Oh Mas Rusdi, Iya, Mas saya Rosdi. pernah bikin videonya sama Nah, Mas Rosdi itu kan basicnya tukang kayu. Iya. Nah, terus dia kan tahu tentang alat, tentang bahan itu kan juga paham. Nah ini bikin gergaji ini juga ini kok apa tajam sekali Nah, nih, tidak kalah kualitasnya sama bagus. kualitasnya bagus. Malahan teman-teman bonsai yang udah bermain lama itu Iya. juga banyak lari ke ini. Nah, teman-teman bonsai di Jogja juga kebanyakan pakai buatannya Mas Rusdi. Iya, karena dia juga petani bonsai Petani, jadi paham, paham, ya. bikin alat itu paham. Tukang kayu juga Iya, kan tukang beliau. kayu. Basicnya tukang kayu, Mas. Apalagi? Ini ada Tata. Nah, tatah ini juga bikinan Mas Rusdi. Oh, Mas Rusdi Ya, juga. enak ini Oh. daripada ini kan tatah Lurus. ukir, Ah. lurus. Kalau ini tatah Mangkung. Oh, beda ujungnya memang melengkung sudah ya? disesuaikan dan sudah Oh, melalui riset dari beliau Mas Rusdi. memang tatahnya orang bonsai. Ya, orang bonsai ini. Jadi Lebih ujungnya enak. dibikin melengkung, Iya. lebih enak kalau misalnya kita ngepres akar gitu ya. Bahannya juga ini enggak Kalau ini kan ukir, tukang ukir kayu ya. Lebih enak yang ini. Nah untuk tatah sendiri ini saya lihat ada banyak macam itu Mas Aris, itu fungsinya buat apa aja itu? Kan ada yang melengkung, ini ada yang siku juga. Ini biasanya dipakai buat apa? Keperluannya gimana? Nah, kalau yang lengkung ini rata-rata sebagai pengganti krekut ini. Kalau Untuk ngerapihin. ya apa untuk itu ya? ngerapihin bekas potongan. Kalau yang seperti ini biasanya buat ini membentuk alur. Oh ngukir-ngukir ya? Ya, ngukir, ada yang apa jenis mengalihkan itu loh, apa jalur makanan itu kan bisa di makanan Iya, ke iya, iya, iya. pohon. Ya. Buat natah. Iya, natah alur. Mas Aris, kalau yang produk lokal itu Mas Aris ambilnya dari mana? Atau merekrut apa ya pengrajinan besi ini yang dari mana aja nih? Kalau saya rata-rata ngambil dari dekat-dekat sini aja sih paling. Dekat-dekat sini. Bantul sekitar ya. Iya, terutama teman-teman bonsai yang mempunyai keahlian bikin apa pernak-pernik bonsai itu mah justru lebih tahu ambil karena apa di samping pemanfaatannya ikut membantu pemasaran juga fungsinya lebih
ini lebih pas karena mereka sudah mengalami atau seperti ini tata terus ini apa tremor itu juga bukinan ini teman-teman dari penghobi bonsai ini. Jadi kayak kita ngomongin tatah ini aja karena apa untuk bonsai aja udah beda ya, udah sama beda. yang tata ukir. Karena mungkin dari pengalamannya sendiri ya, akhirnya wah ujungnya dibikin bengkok itu lebih pas gitu, lebih cocok untuk kalau natah di ground. Gitu. Iya. Mas Haris jual kawat ini ukurannya berapa saja? Nah, kalau kawat ini saya ukurannya dari 1 mili sampai 7 mili ada. 7 mili. Dan untuk kawat ini kan jenisnya ada dua. Kawat yang hitam sama yang putih. Untuk pembeliannya harus 1 roll gitu atau bisa ngecer per meter, Mas? Oh enggak, saya jualnya karena kebutuhan masing-masing orang kan beda. Ada yang cuma butuh sedikit, bahkan beli 1 meter pun boleh di sini, enggak harus beli 1 roll. 1 meter, setengah meter pun ada yang beli setengah meter itu. Oh berarti bisa apa sesuai keperluan gitu? Iya, ya? sesuai keperluan. Nanti misalnya yang ini cuma butuh setengah meter atau 1 meter itu boleh. Yang ini sakrol juga boleh malahan gitu. Berarti belum biasanya kan ada di beberapa tempat penjual lain itu kan udah digulung sendiri itu berapa untuk harga berapa gitu. Oh enggak, kalau saya bebas. Setengah meter pun boleh langsung diukur. Karena mereka kan butuhnya masing-masing kan beda. Ada yang cuma butuh sedikit ya itu kita layani. Setengah meter pun saya ini layani. Oh gitu. Berarti Mas Haris jual pasir Malang juga ya? Termasuk media ya, pasir Malang, sekam bakar, sekam mentah, pupuk pohe kambing giling itu, terus apa ya, kokopit ada, dari kemasan paling kecil sampai yang ukuran besar itu ada. Pasir Malang itu ada ukurannya ya, Mas? Iya, kalau pasir Malang itu 3 ukuran itu, Pak Ilham, dari ukuran lembut, paling lembut, sedang sama yang paling kasar. Ya. Harganya gimana? Kalau harganya sama itu. Harganya per karung ya, Mas? Iya. Oke, Mas Haris, di sini kan saya lihat ada trimmer lokal sama yang bermerek. Ini bedanya apa ini? Buatan Mas Haris. Ya? Kalau pada dasarnya fungsinya sama, ya. Cuman untuk muter ini loh, waktu pruning. Tapi kalau menurut saya ini kan yang bermerek, yang bermerek itu tipis, pendek atau ini. Nah, kalau yang produk lokal itu dibikin tinggi dan karena pengalaman dari teman-teman ini kan bikinan teman-teman bonsai juga. Nah, dari barang bekas. Dari barang bekas. Nah, itu disesuaikan ketinggiannya ini mungkin enaknya pakai yang agak tinggi ya karena kalau bonsai kan bisa nangkring gitu. Terus motongnya juga enak dan nanti untuk ketinggian ini bisa request sampai ada yang gitu. 60 cm, 1 meter pun ada. Itu karena mungkin mereka sudah riset ya untuk teman-teman bonsai jadi sesuai keperluan. Ya, sesuai keperluan. Kalau saya malah enak yang produk ini. Ini untuk bonsai yang ukuran besar bisa ya, Mas Haris ya, kokoh ya? Bisa. Ini sampai pot yang ukuran jumbo pun bisa ini mampu. Jadi saya pernah itu kilo 50 sampai 100 lebih 50 kilo lebih kuat ini dari besi. Kalau yang apa namanya yang buatan pabrik seperti ini kan setahu saya dulu kan awalnya banyak trimmer seperti ini kan orang buat senam. Iya. Buat senam atau buat tukang kue, kue tar gitu kan. Iya. Nah, kesininya ya mulai teman-teman banyak bikin yang kayak gini ya. Iya. Nah, ini kan karena sudah melalui pengalaman ya. Nah, contohnya ini seperti ini kalau ditaruh di lantai kan pendek sekali. Nanti kalau ada pot yang diameternya ada kakinya lebih lebar itu kan nyangkut di lantai. Nah, kalau ini malah enak praktis ini tinggal sini aja udah aman untuk kakinya. Setelah kita tadi lihat alat-alat bonsai ini kan memang ada yang bermerek, bahkan ada yang import ya. Terus ada yang buatan lokal. Nah, itu tujuannya apa, Mas Haris, selain mungkin sekedar pelengkap atau biar mungkin ada pilihan gitu ya? Nah, kalau menurut saya malah ini ya itu tadi pilihan dari teman-teman bonsai kan ada yang kalau yang pemula kan pengennya ya harga yang murah-murah. Nah, itu kalau mau keluar yang
duit yang agak tinggi kan masih sayang karena sayang. mungkin belum merasakan menjual bonsai itu dari hobi. Kalau memang yang petani kan sudah merasakan jual Atau trainer misalnya. trainer itu kan pasti nyari yang kualitas ya. bermerek. Tapi kalau kualitas sih sebenarnya sama Mas Is. Ya, Mungkin itu. karena ini seperti kayak apa ya? Kayak gengsi brand atau apa ya? Bisa jadi. Kalau lokal pun tidak kalah ini ada beberapa teman-teman. Atau mungkin karena memang belum nyoba aja mungkin ya. mungkin belum nyoba, berani masih ragu. spekulasi. Kalau kayak yang bermerek udah lama, kayak Ryuga misalnya seperti ini kan orang udah tahu, udah banyak yang pakai. Iya, walaupun aslinya tetap sama fungsinya, ya Iya. fungsinya sama. Ini banyak kok beberapa teman-teman dari trainer yang sudah berkecimpung di dunia bonsai yang lama itu juga malah menggunakan yang lokal. Yang lokal. Nah, di samping itu kan kita juga bisa membantu pemasaran bagi mereka Yang penghobi produksi. bonsai yang bisa memproduksi alat itu kan bisa bantu jualin. Iya. Mas Aris, kerkut itu ada beberapa macam. Ini ada berapa macam saja toh? Oh, kalau Dan fungsinya untuk apa? Bedanya apa gitu ya? Bedanya apa? kalau kerkut itu sebenarnya ada dua macam, beberapa macam sih. Tapi yang lebih umum dipakai itu yang Miring. cembung biasa ini, yang cembung secara apa ya ini keseluruhan, Nah, sama yang cembung miring. Miring. Nah, tapi ya kalau menurut saya yang lebih untuk pemula, untuk yang lebih Banyak fungsi. bisa dibeli untuk yang pertama kali, yang ini yang cembung biasa ini. Kalau yang ini tuh udah ini apa kegunaannya hampir sama seperti gunting pruning Sama gunting sebenarnya. aja ya. Iya, seperti sama gunting. Jadi untuk rekomendasi ya lebih yang ini, yang apa itu cembung. Terus yang kalau yang ini juga kan setahu saya juga ada dua macam Mas. Ada yang miring cembung sama miring lurus gitu. Ya, kalau cembung miring sama cembung lurus itu memang ada ini, ada Beda di hasil potongannya. potongannya. Tapi ya kalau yang cembung lurus itu malah seperti gunting. Seperti gunting beneran. Gitu. Ya, seperti gunting beneran. Jadi mungkin kalau daripada yang cembung yang lurus sama yang cembung miring itu yang lebih efektif yang cembung miring. Tapi nanti kalau sudah ke trainer kan, trainer itu ada Perlu semuanya ya. nah itu ini apa mereka punya teknik pengerjaan masing-masing. Nah, kadang-kadang itu ada yang suka yang cembung miring, ada yang menggunakan yang lurus. Itu tergantung nanti ini apa cara mereka mengerjakan. Nah untuk obat-obatannya Mas Aris, ini yang ramai biasanya orang beli untuk apa, penyakit apa mungkin seperti itu? Kalau Ada spesifik nggak? Dia misalnya buat obat ini misalnya kutu putih atau itu ada sendiri-sendiri masih. Jadi untuk obat itu memang fungsinya ada yang insektisida, ada yang fungisida, tergantung nanti jenis penyakit yang menyerang si pohon tersebut. Terus ini ada obat jin, ada salep kambium juga. Produksi mana Mas Aris? Kalau salep ini juga produksi lokal, ini produksi dari teman-teman bonsai juga ini. Mas Aris, kalau saya punya sisir, kayu keringnya itu biar awet. Itu dikasih obat apa itu? Ada enggak di sini ya? Oh ada. Ini Pengawet kayu. obatnya pengawet kayu. Wah, ini kalau yang suka apa itu buat ngeji Keringan ya. keringan itu kan Keringan. bisa pakai ini namanya lime sulfur, Lime itu bisa sulfur. Sama mengawetkan. yang itu juga? Sama ini. Oh, beda merek aja. Ya, cuman beda merek aja, fungsinya sama. Ini untuk mengawetkan kayu. Cara pengaplikasiannya gimana itu Mas Aris? Dengan air? Enggak, ini tinggal Langsung. dioleskan aja. Oh, Dioleskan langsung berkala, ya? nanti misalnya Pakai satu kuas bulan. gitu ya Ya, langsung? pakai kuas Oh. sebulan sekali dioleskan ke yang keringan itu kan. Semisal keringannya itu ada lumpurnya dibersihin dulu atau gimana Nah, Mas itu Aris? untuk aplikasinya nanti dibersihkan dulu, yang kira-kira lapuk udah terlalu parah itu kan dihilangin aja sekalian. Disikat ya? Oh, Ya, disikat. disikat. Nanti terus apa itu tinggal yang keras tok toh, itu yang keras itu baru dioleskan yang ini biar hasilnya kan lebih maksimal. Nah, untuk nyikatnya nanti bisa pakai ini. Nah, ini ada sikat juga, yang ini sama. Nah, ini pakai ini. Ini kan tiga tiga apa? macam, dari sikat Nilon. baja sama nilon lah. Nanti untuk yang membersihkan lumut-lumut itu yang pakai yang sikat Ini juga ada yang ukuran kecil ya, lagi ya. ukuran Itu kecil. berarti sepaket ya. Sepaket. Ada yang jual terpisah juga ini. Kayak
ini. Oh, itu. Itu terpisah. Nah, ini yang terpisah khusus untuk yang membersihkan kotoran-kotoran lumut, kayu-kayu yang sudah lapuk parah itu pakai yang baja seperti ini. Nah, itu kulit kayunya rusak nggak kena kawat kayak gini, Mas Aris? Iya, rusak, makanya hati-hati nanti yang difokuskan yang kayu-kayu kering itu. Makanya mungkin bisa pakai yang plastik ya. Kalau yang nilon. Untuk yang tipis-tipis. Nah, ya. kalau yang nilon itu biasanya digunakan untuk membersihkan jamur yang ada di kambium yang masih hidup. Itu ya pakai yang nilon ini. Kalau membersihkan yang Nilon. kayu kering yang lapuk kan pakai yang besi, besi yang kawat baja ini. Mas Aris, gergajinya itu ada beberapa macam enggak ini? Iya, ukurannya. untuk macamnya ada apa ini? empat macam ini untuk gergaji. Oh, ini yang lokal ya. Nah, ini yang bikinan Mas Resdi tadi. Resdi ya. Nah, ini dari yang ukuran terkecil untuk medium. Berapa senti ini? 20 senti ya? 15 15 ya? 15, terus yang ini sekitar 20 cm. Mata gergajinya aja yang nggak termasuk gagang ya? Iya, mata gergajinya. Terus ini yang 20 cm, ini ada yang berapa ini? 30. 30 senti. Dan ini pun ada dua jenis lagi. Dengan ukuran 4 ini ada jenis yang lengkung sama yang lurus. Kalau yang lurus seperti ini. Nah, ini contoh ini untuk model yang lurus. Nah, ini pun ada 4 ukuran juga yang Ukuran seperti juga. ini. Bedanya gimana Mas Aris? Kalau kenapa orang misalnya milih yang melengkung atau yang lurus? Bedanya di mana? Nah, contohnya itu. Beda di fungsi atau Nah, gimana? ini Mas beda Aris? di fungsi. Kalau yang lurus ini lebih cenderung buat yang ini, yang di ketiak-ketiak. Oh, yang nyelip-nyelip. Yang nyelip-nyelip itu Enak pakai yang lurus malah. lurus. Oh. Terus kalau yang lengkung kan fungsinya ditarik, tajamnya ditarik. Makannya itu narik. Nah, gitu. narik ya. Untuk dungkel-dungkel itu kan yang apa itu yang lengkung. Kalau yang lurus kan biasanya untuk finishing yang atas. Misalnya memotong ranting yang jepit-jepit itu kan. Berarti buat akar apa itu pakai yang melengkung? Lengkung, aja ya? kalau yang lengkung buat dungkel itu memang yang lengkung ini lebih cocok. Nah, ini ukurannya juga mungkin menyesuaikan sama pohonnya juga ya ukurannya ini. Ya, ini Ada yang yang kecil. ukuran Kecil. kecil-kecil yang small, mame itu kan pakai gergaji yang kecil-kecil ini. Iya, Terus iya. kalau untuk yang pohon jumbo-jumbo kan ukuran yang besar seperti ini. Kalau saya kemarin beli gergaji yang kecil itu kan biar masuk di tas, Mas Aris. Oh gitu, ya efektif juga ini buat para ini pendongkel yang sering ada tas alat itu kan bisa ikut digulung lebih, sama alatnya. lebih ringkes ya. Kalau yang masuk di tas itu malah yang sesuai yang ini, yang ukuran Iya. small ini Iya. buat motong yang selengen aja bisa ini dan Iya. ringkes ini buat di tas. Mas Aris, tata ini ukurannya macam-macam sama bentuk-bentuknya macam-macam, berarti ini fungsinya juga bermacam-macam ya? Ya beda-beda ini Pak. Oh, Untuk ya. tata seperti ini kan yang kecil untuk mengerjakan pohon yang Oh, yang kecil, pohon yang kecil-kecil. kecil ya. Kalau melengkung itu ya mungkin untuk membersih ngerapiin tadi itu ya. Ya ngerapiin Bekas sisa potongan. atau motong Yang akar. gede ini palnya gede nih. Ya ini kan Oh, iya. untuk yang gede. Sebenarnya fungsinya itu hampir sama-sama krekut sih ini Mas Is. Iya. Mirip. Kalau yang melengkung, nah itu kan ada yang lurus Mas Aris. Iya. Yang lurus. Nah seperti ini yang lurus ini biasanya buat apa? Pecah ya? Nah ini untuk pecah batang ini. Oh, Untuk pecah pecah batang. batang, pecah akar itu kan pakai yang lurus-lurus seperti Bekas ini. kikir. Wah, ya? bekas Iya. kikir. Ini untuk bahan gergaji sama tatahnya itu terbuat dari apa itu, Mas? Oh, kalau ini sebenarnya malah dari barang bekas. Limbah Ini gitu kalau ya. tata seperti ini buatnya dari per mobil. Oh, bekas yang sudah per mobil, ya. terpakai, memanfaatkan barang limbah. Kreatif itu anak-anak bonsai itu. Nah ini kan kalau gergaji saya tahunya Mas Rusdi itu dari bekas gergaji. Ya, ini gergaji gergaji dari Circle pabrikan yang apa? udah tidak terpakai itu toh dibikin ini, dibikin ada tatang ini kan dari gergaji juga. Iya. Terus ini gergaji. Kalau yang gergaji ini dari gergaji selendang yang Gergaji. Oh yang panjang. yang itu ya? panjang muter itu. Kalau yang ini kan dari gergaji yang Yang bulat. bulat itu. Oh. Itu dari bahan bekas semua ini. Iya. Kreatif anak-anak bonsai itu dari bahan Iya. bekas bisa jadi alat yang Alat baru lagi. Ya? baru lagi. Ada palu ini untuk apa ini Mas? Untuk ukir apa ya? Nah, kalau kayu ini buat ini. Oh, Ada juga beberapa teman yang menggunakan
palu dari besi. Bedanya gimana? Nah, bedanya itu kalau yang dari kayu, itu kalau untuk menata besi sama kayu kan lunak, jadi tidak merusak alat. Oh, alat ininya ya. Lebih awet. Lebih awet. Jadi enggak apa? Enggak tumpul apa itu ya, kayak biasanya jebret-jebret itu toh. Nah, itu. Tapi ada juga. Tapi yang ini yang kalah kayunya berarti. Yang kayunya, tapi kan belinya murah kalau yang ini. Iya. Ada beberapa teman yang menggunakan palu besi itu yang yang pahat kan yang pahatnya. Ya nanti tinggal menyesuaikan pilihan. Nah, itu ada yang kecil juga. Ya, kalau yang kecil ini untuk yang kecil-kecil, pohon-pohon kecil. Nanti kalau untuk pohon kecil kok di palu pakai yang ini kan malah roboh sama pohonnya itu. Nah, nanti bisa menyesuaikan. Mungkin kalau tatah gede ya pakai palu yang gede. Ya, yang gede. Kalau cuma yang kecil seperti ini, nah ini. Nah, ini kan kecil sekali, yang mukir di batang pohon ya, alur kecil, gitu ya. di batang itu kan menyesuaikan dengan bebannya. Iya. Nah, kayu apa ya biasanya itu, Mas? Jadi ini untuk yang digunakan biasanya kayu sawo. Kayu sawo. Iya, kalau dia nggak gampang pecah. Gampang pecah. Kalau kayu sawo itu cenderung kenyal. Apa itu ya? Agak ulet itu loh. Ulet ya, seratnya. Jadi kalau buat mukul itu enggak pecah, cuman melengkung itu cuman coba. Tapi kalau untuk kayu yang apa itu yang jati, muda, misalnya. jati itu kan pecah. Mudah, ini tuh pecah. Jadi lebih awet yang kayu dari sawo. Dari sawo. Iya. Misalnya untuk nyangkok itu yang diperlukan alat yang mana itu, Mas Aris? Kalau cangkok itu ada beberapa pilihan seperti ini. Ini kan peso cangkok yang bermerek. Oh, iya. Nah, memang ini khusus buat nyangkok buat gitu. nyangkok, khusus buat nyangkok. Terus kalau ini kan yang tidak bermerek. Tapi ini malah fungsinya kalau menurut saya lebih berarti ini fungsinya kayak pisau biasa aja ya, pisau dia biasa cuman kan melengkung, kecil lah, ruang geraknya kan bisa lebih luas. Jadi kalau menurut saya malah multifungsi yang ini, yang produksi. Ini ada satu lagi nih, yang peso cangkok ini. Yang melengkung ini. Nah, ini juga ya. Nah, ini peso cangkok ini buatan Mas Rusdi juga. Ini replikanya Ryuga tuh, ini hampir sama. Iya. Ada sarungnya juga. Ya, ini buat multifungsi juga, ini buat pecah batang bisa. Iya, buat, yang kecil-kecil ya. Iya, cangkok bikin alur juga bisa. Buat itu bersihin apa? Ngerapin luka. Iya, ngerapiin luka. Jadi kalau menurut saya ini dari yang pabrikan sama yang lokal. Ini udah melalui pengalaman tuh kalau menurut saya malah multifungsi yang ini karena dia petani juga fungsinya apa itu kan bisa disesuaikan dengan bentuk. Nah, ini mah lebih efektif. Jadi dia bikin memang sesuai keperluan ya. Iya, 3 in 1 atau berapa in 1 itu. Kalau ini bisa kan memang korek kuping juga. Kalau ini kan memang khusus untuk cangkok toh. Ini garuk-garuk juga bisa ini. Tapi yang ini mungkin agak kesulitan mau bersihin kambiumnya apa itu ya, Mas Arif? Ini kalau 2 kali kerja ya. 2 kali kerja. Ini kan buat mutusin aja enak ya. Ngerat aja toh. Kalau ini buat ngerat bisa, ngelupas batang juga buat bisa. Fungsinya malah banyak yang ini. Kokoh juga ini. Iya. Nah, Mas Aris, biasanya kalau untuk pemula, Mas Aris, biasanya menurut Mas Aris yang paling penting misalnya untuk dibeli di awal itu sarannya Mas Aris yang alat yang mana misalnya? Kalau untuk baru mulai misalnya. Yang tersedia di sini ada gunting apa aja, Mas Aris? Kalau gunting itu ada gunting pruning, ya, sama gunting dahan, Mas Haji. Oh iya. Nah, ini gunting dahan. Berarti ini untuk yang agak gede atau yang agak gede. Kalau ini yang ukuran jempol kaki, jempol tangan itu pakai yang ini. Oh, masih berani ya? Iya, masih berani. Kalau ini kan cuman ukuran kecil-kecil untuk pruning itu, ranting serokok, selidi itu kan pakai yang ini. Iya. Mas Aris, ini kan banyak macam gunting. Kalau saya mau beli untuk pruning, nah ini tipsnya gimana nih? Yang bentuknya yang seperti apa? Kalau bentuknya yang seperti ini, yang gagangnya panjang, terus tumpuannya ini kan di mata pesonya ini kan pendek. Nah, kalau gunting untuk bonsai kan memang
harus seperti itu, yang biar pendek bisa masuk biar bisa selasa. masuk. Beda kalau gunting, yang gunting kertas itu kan mata pesonya panjang. Ya, Nah, gunting itu kain apa gunting kain itu kurang sesuai kalau untuk gunting bonsai yang seperti ini. Yang Walaupun lancip nanti, walaupun nanti memang ada dua pilihan, ini sama yang pendek, tapi tetap apa itu titik tumpunya itu tetap di ujung, tetap mata pesonya itu tetap lebih, lebih kecil, pendek ya. lebih pendek. Bisa. Nah, ini memang sesuai untuk gunting pruning, gunting bonsai. Nah, Mas Aris, misalnya kalau kita buat, mungkin ada teman-teman yang baru seneng bonsai itu, kira-kira menurut Mas Aris dari semua macam alat ini yang sebaiknya punyai duluan itu yang mana? Yang paling utama menurut Mas Aris? Untuk pemula ya. Kalau paling utama itu gunting masih. Gunting ya? Nah, gunting ini paling utama. Nanti kan ada dua ini gunting yang memang Gunting. agak mahal, Oh, terus sama untuk yang- harganya itu ya? Ya, untuk harganya. Terus Tapi bahannya juga kan ada karbon sama ini ya? nah, stainless beda ya? kalau ini stainless sama karbon Karbon. baja. Ini lebih kuat yang ini. Yang karbon? Yang karbon. Kalau yang malah multifungsi yang ini kan bisa untuk pruning akar juga, terus apa cabang ranting. Ya ini agak bisa. untuk yang agak gede masih berani. Masih berani. Jadi agak mahalan dikit, tapi ini lebih fungsinya lebih banyak Lebih daripada banyak, ya? ini. Nanti kalau buat akar kan Kalah. biasanya itu kalahnya di sini patah. Oke. Atau daripada mungkin beli gunting dahan, gunting pruning juga, mending beli satu. gitu. Ini buat dahan pun masih Masih bisa, ya. Nanti untuk pengaplikasiannya agak sedikit diputer itu masih segini itu. Nah itu Mas Haris, kadang kan untuk apa ya, saya bilang namanya alat itu sekuat apapun kalau dipaksa juga tetap rusak kan? Iya, Nah tetap itu rusak. sarannya Mas Haris misalnya pakai gunting seperti tadi, misalnya untuk yang cabang besar itu gimana Mas Haris? Nah itu ininya cara pengaplikasiannya. Nah, itu lebih awet. Misalnya batangnya sebesar jempol Jempol. jari ini. Kalau gunting ini terus Kalau ditekan sekali gitu kan bisa tetap patah. bisa patah. Nah, itu alangkah lebih baiknya nanti diputer dulu sambil ditekan terus itu bisa patah. Bertahap gitu ya? Bertahap. Lah itu kan fungsinya malah bisa dua kalau tahu mengaplikasikannya Iya. dengan tepat kan. Intinya jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa. Kadang saya juga ngomongin yang bermerek juga, beberapa teman-teman saya lihat di grup, wah udah yang patah lah, yang matanya apa namanya, Bengkok. cowel atau Cowel apa, gitu ya. nah, itu Nah. mungkin karena dipaksa Iya, sebenarnya. mungkin dipaksa dan kurang tepat atau itu kurang, karena harusnya dua tahap Dua terus kali gitu. dipaksa untuk satu kali kan ya tetap tidak kuat. Ya, berarti intinya jangan dipaksa Jangan ya. dipaksa. Nah itu kan nanti apa belajar cara menggunakannya. Kalau yang pemula, Iya. kalau yang profesional mungkin udah udah tahu. Ngomongin soal gunting, cara mempertajam itu gimana Mas Aris, dan cara merawatnya gimana? Oh, sebenarnya mudah nih Mas Ajit. Ini ada apa itu? Batu asah. Oh, Nah, kalau gunting itu saya sarankan kalau untuk mengasah itu ambil mata peso yang sebelahnya dari luar. aja yang Nah, miring ya. Ya, yang Oh, yang di luar, oke. Yang di luar. Ini tinggal gosokkan aja. Oh, berarti diasah sebelah ya. Searah, satu Searah. arah aja. Ini udah tajam nanti. Jadi dalamnya jangan diasah Jangan, ya. kalau dalamnya memang harus harus apa itu mepet sama Harus yang lurus. lawannya. Kalau nanti salah mengasah juga malah nggak tajam itu. Malah jadi nggak Iya, tajam. nggak tajam. Ini pakai ini, dan yang gerinda yang halus. Yang halus. Batu gerinda yang halus seperti ini. Ini gerinda atau batu? Batu asah itu Mas. Ya, Iya kan ada yang batu alam juga tuh. Ini kayak gerinda ini. gerinda ya. Tapi yang halus ya. Ya, yang halus. Kalau batu asah. Tapi prinsipnya sebenarnya pakai gerinda atau pakai batu asah juga bisa. Yang Bisa. penting caranya Yang itu penting tadi. caranya. Bahkan pakai amplas pun bisa itu. Pakai amplas Amplas juga. yang lembut, Mm-mm. terus nanti ditempelin ke Kayu. itu juga bisa. Cuman agak ribet toh kalau Iya. mau yang praktis seperti ini, yang tinggal beli seperti ini. Mas Aris, kalau cara perawatan untuk mempertajam ini tatah ini mengasahnya gimana ini? Kalau saya malah lebih efektif menggunakan amplas itu. Pak. Oh. Amplas kan apa lebih Oh, fleksibel bisa ya, fleksibel. lebih Iya. bisa fleksibel. Kalau pakai batu ini bisa, cuman nanti kalau nggak rata itu malah menimbulkan tidak tajam.
Nah itu kalau pakai amplas kan bisa mengikuti lekuknya ini, gesek-gesek sini aja. Tapi enggak apa bikinnya ininya hilang Mas Aris, apanya? Yang sepuhnya ini. Oh yang tajamnya. Nah ini kan yang disepuh kan sampai Biasanya sini. Oh, jauh ya. Terus Nah. untuk ngasahnya tipsnya itu yang bagian satu sisi aja kalau Oh, tapak gitu. ini. Satu sisi. Iya, satu sisi yang luar kalau cekung seperti ini loh. Iya. Nah, beda lagi nanti kalau yang pipih yang kanan kiri itu memang Arahnya gimana kalau amplas? tinggal atas gini aja. Atas. Nah, Gitu iya. ya. Jadi seperti untuk Berarti kayak ini nanti apa? Coba dijawab. kalau seperti ini. Gitu. Di luar aja ya. Di luar aja. Nanti yang dalam kan jangan jangan diasah nanti malah merusak mata peso itu. Kalau seperti ini kan yang tajam sebelah. Nah, nanti lebih maksimal itu untuk ketajamannya. Kalau Itu, untuk kerekut Mas, Iya. ini yang diasah sebelah mana nih? sama aja ini. Di luar juga. Kalau kerekut ini tergantung nanti mata pesonya. Kalau ini kebetulan kan di luar sama yang di dalam tajamnya. Nah ini nanti untuk mata peso yang di luar ini ngasahnya juga pakai amplas lembut. Ukuran 120 itu bisa kalau saya pengalaman saya itu digosok-gosokkan sini aja. Terus kalau yang dalam itu itu amplasnya agak ditekuk terus Ditekuk. dari dalam. Nah, nanti untuk perawatannya lebih lanjut nanti bisa setelah dipakai itu diolesi itu kayak minyak goreng itu juga minyak. lebih bagus. Atau apa? Minyak pelumas. Pelumas gitu ya, Oh, yang anti karat itu. Apalagi kalau misalnya disimpan lama gitu ya. Disimpan lama itu kan bisa itu kayak seret juga atau itu karatan. Karatan itu pakai minyak kalau yang produk-produk seperti ini. Di apa seluruhnya atau di asnya itu aja? Ya di seluruhnya lebih bagus, di seluruhnya. Tapi ya jangan sampai basah itu cuman ini aja diolesin seperlunya aja. Di sini ada beberapa macam pupuk yang tersedia di Mas Aris. Ada ini pupuk yang biasa dipakai oleh teman-teman bonce kan pupuk yang ini pupuk yang Slurilis ya. Bedanya apa Mas itu Mas? Kalau yang ini kan pemupukannya bisa pakai lama, buat 6 bulan ke atas itu masih bisa. Dan saya juga ini menyediakan versi yang Ecer. eceran yang ya. ekonomis. Kalau yang beli segini pemula kan ya Lumayan agak mahal. Kalau ini di bawah 20.000 aja udah dapat Untuk satu pot cukup. untuk satu pot. atau dua Nah, pot untuk ya. pemula itu kan belum tentu dia mempunyai pohon yang banyak, kadang cuman punya 2 pot atau Iya. 1 pot. Nah, itu ini buat Beli secukupnya. yang saya ecer dari yang kemasan besar ini. Untuk cara pengaplikasiannya nih untuk Slurilis gimana nih Mas Aris? Oh itu ada 2 cara itu. Yang satu cara pertama kan biasanya dicampur dengan Di media. dalam media langsung. Itu bisa, tapi kadang-kadang kalau dicampur di media gitu kan ada yang cuman ditabur di atasnya atau itu nanti sewaktu menyiram kan kena air terus pada lari atau itu. Nah itu untuk mengatasinya bisa pakai ini keranjang-keranjang kecil seperti ini. Kan ada itu yang sayang kalau pupuknya kan lari. Kalau disiram biar enggak lari kan itu dikasih sini terus ditutup ditancapkan di atasnya. Nanti kalau waktu menyiram kan yang disiramkan ininya kan udah nyebar sendiri. Berarti misalnya udah dulu mungkin udah dicampur media tapi kok kurang subur mungkin bisa dibuat Bisa tambahan ya. ditambahan ini yang Nah, ini. kalau misalnya untuk pot besar itu kira-kira perlu berapa Nah ini mungkin ukurannya setiap 1 jengkal atau 1,5 jengkal dikasih ini. Kalau yang besar, kalau Pot besar ya. ukuran pot kecil itu 1 aja udah cukup ini. Itu ditimbun gini Mas Aris ya? Ditancap aja, ditancap di atasnya gini pupuk ditancap. Sekalian ini kan juga bisa buat untuk ngontrol. Kalau dicampur media mungkin nggak tahu Nggak ya itu kelihatan ada habis yang apa enggak. lari habis atau enggak. Kalau taruh sini kan kelihatan kalau sudah habis ya wayahnya diganti. atau ditambah? Iya ditambah. Berarti ini jualnya bijian Mas Aris? Nah ini bisa bijian bisa, terus kemasan yang ini Kemasan. juga lebih murah. Ini isi berapa itu? Kalau ini isi 10. Selusin ya? Iya selusin. Kalau ini bijian per 1 itu boleh untuk beli sesuai keperluan. Kalau untuk dongkelan atau apa ya biar tidak stres itu menggunakan obat apa ini?
Oh, itu ada ini. Itu menggunakan B1 Pak. Oh, B1. Nah, ini ada 2 versi untuk B1-nya. Kalau yang ini yang harganya agak Mereknya sama tapi ya. mereknya sama, B1 semua. Cuman untuk mungkin kandungannya ya ini yang beda. Yang ini yang lebih mahal yang B1 yang warna ungu ini. Kalau yang umum itu dipakai pemula-pemula itu yang ini yang kuning itu yang murah. Apa ini katanya yang dari Vietnam apa ya? Bukan, sama aja ya. Vietnam. Ini Taiwan. Taiwan. Tapi mereknya sama ya? Sama. B1 nih Berarti selain tadi kan Pak Ir bilang dari dongkelan misalnya pindah pot apa itu Sama. perlu nggak? Sama enggak itu biar tidak stres. Sebenarnya ini kalau yang pindah pot itu kalau yang sudah paham kan bisa dicangkok akar dulu itu. Itu bisa, tapi lebih amannya kalau masih ragu ya lebih baik menggunakan ini. Lebih Berarti direndam gitu ya di air. Direndam apa disemprot? Apa direndam disiram? bisa, ini kan juga buat daun juga bisa toh ini. B1 ini direndam bisa, Semprot. disiram di potnya itu juga bisa. dikocor ya. Iya, yang penting kan airnya ngeresep di bekas-bekas media. potongan itu kan. Oh. Iya. Oke Mas Ares, ini terakhir. Jadi untuk misalnya yang baru mulai minimal itu yang paling penting di awal alat yang diperlukan apa Mas Ares? Kalau yang paling awal itu malah gunting. Gunting ya? Ya, gunting itu pruning. paling fungsi ini, paling sering digunakan. Ya. Nanti seandainya kalau sudah mulai kecintanya, sudah mulai serius, sudah mulai mengerjakan yang detail-detail, itu boleh membeli kerkut. Nah, ini nomor 2. Nanti terus seterusnya kan bisa berkembang menyesuaikan alat yang diperlukan, mungkin geraji atau tatah itu kan, tapi itu nanti. Iya, sesuai keperluan Iya, ya. sesuai keperluan. Kalau yang paling utama ya gunting dulu. Iya. Apalagi nanti mulai ngeground mungkin ya udah mulai perlu itu. gergaji, perlu tata apa itu. Tatah dan sebagainya itu memang perlu. Iya. Oke, Mas Ares, terima kasih ini udah sharing-sharing tentang alat bonsai ini tadi banyak banget udah membongkar dagangannya ini. Terima kasih juga Pak Ir, Mas Azid. Nah ini Mas Ares kalau ada teman-teman misalnya mau beli alat-alat, misalnya ada nomor WA yang bisa dihubungi Mas Ares. Ada itu untuk nomor WA-nya 085 643 86 7482. Oke, alamatnya di mana Mas Ares? Untuk alamatnya Karet Pungkuran RT 8 Kecamatan Peret, Bantul, ya. Yogyakarta. Berarti kalau yang di Jogja bisa langsung ke lokasi. Bisa langsung ke lokasi untuk alamat di Google Map-nya Pemula Bonsai Jogja. Bonsai Jogja. Ya, nanti ke sini tinggal sama sharing-sharing berbagi ilmu. Ngopi-ngopi. Ya, kadang-kadang ada beberapa teman yang suka ngumpul di sini. Iya. Nah itu kalau kirim-kirim bisa Mas Ares ya? Bisa, Oke. kirim-kirim juga bisa. Oke, terima kasih banyak Mas Ares.